Halo, shalom untuk kita semuanya. Ini adalah perdana saya memberikan materi di awal semester genap. Adapun ya materi yang akan kita bahas, yang pertama itu kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Adapun cakupan materinya ada teknologi informasi dan komunikasi, ada analisis kebutuhan dalam telekomunikasi, dan yang terakhir adalah fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yusuf Trisuko Prasetyo, lahir di Pontianak 22 September 1989. Saya lulus dari Universitas Widya Dharma, jurusan Sistem Informasi. Adapun hobi saya adalah musik dan olahraga. Teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi? Jadi, teknologi itu adalah sebuah alat yang diciptakan dan digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Jadi, manusia itu berinteraksi dengan sesamanya itu melalui aktivitas komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi, awal mulanya komunikasi antar manusia itu sangat sederhana. Namun dengan seiring perkembangan zaman, tercipta beragam peralatan komunikasi yang mempermudah komunikasi antar manusia. Nah, untuk saat ini, internet merupakan sarana pelengkap dan yang paling banyak digunakan oleh manusia. Oke, untuk yang selanjutnya, apa itu informasi? Jadi, informasi adalah kabar atau berita yang didapatkan dengan cara melihat, mendengar, atau menyentuhnya. Dan informasi ini bersifat untuk menambah wawasan atau pengetahuan manusia. Contohnya, televisi, radio, ataupun media elektronik lainnya, ataupun yang sering banget kita gunakan yaitu YouTube. Nah, apa itu komunikasi? Jadi komunikasi itu adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Contohnya saat kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama teman kita, atau mungkin guru kita, orang tua kita. Nah, itu bisa juga disebut dengan komunikasi. Nah, jadi manusia merupakan makhluk sosial di mana harus melakukan interaksi dengan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi jasmani maupun rohani. Jadi, manusia itu berinteraksi dengan sesamanya, ini melalui aktivitas komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi semula komunikasi itu sangat sederhana, namun dengan seiring perkembangan zaman, beragam peralatan komunikasi yang mempermudah komunikasi antar manusia. Jadi muncullah internet. Jadi dahulu internet itu merupakan sarana pelengkap atau cuman hiburan semata ya. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, internet adalah sebuah kebutuhan yang bagi setiap orang ya. Baik di kota-kota besar sampai ke pelosok daerah, itu semuanya hampir mengenal internet. Karena internet baik manfaatnya, baik untuk keperluan jual beli online, atau resep makanan, ataupun untuk mencari informasi. Analisis kebutuhan dalam telekomunikasi. Nah, di sini ada 4 faktor untuk menjadi acuan untuk pertimbangan setiap administrator ya. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan klien, yang kedua ada jumlah pengguna rata-rata, yang ketiga ada kecepatan transfer, dan yang keempat adalah biaya operasional. Nah, secara umum kebutuhan perangkat telekomunikasi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kabel. Nah, kabel itu terbagi atas koaksial kabel ya, atau kabel koaksial. Jadi kabel ini yang paling sering banyak digunakan pada antena TV. Itu bisa juga disebut dengan BNC ya, Bayonet Nail Concealment. Jadi kabel koaksial itu merupakan kabel yang paling banyak digunakan pada LAN. Jadi local area network ya, karena memiliki perlindungan terhadap jarak yang lebih tinggi dan yang pasti murah dan mampu mengirimkan data dengan kecepatan yang standar. Nah, pada hakikatnya terdapat dua jenis kabel koaksial. Jadi yang pertama itu ada Tix Coaxial Cable atau biasa dikenal dengan TICnet 10BS5. Jadi itu membawa sinyal Ethernet. Nah, yang kedua itu ada Thin Coaxial Cable. Itu kita biasa kenal dengan ThinNet 10BS2.
jadi membawa sinyal internet. Seperti itu. Jadi keuntungan menggunakan kabel koaksial itu harganya lebih terjangkau daripada kabel fiber optik dan jarak jangkauannya juga cukup jauh dari kabel jenis UTP yang menggunakan repeater ya sebagai penguatnya. Nah, yang ke B itu ada twist pair cable. Jadi twist pair cable itu terdiri dari dua jenis. Jadi yang pertama itu kabel STP atau cell twist pair. Jadi keuntungan menggunakan kabel STP adalah itu lebih tahan terhadap intervensi gelombang elektromagnetik. Jadi baik dari dalam maupun dari luar. Namun kekurangannya di sini adalah lebih mahal ya. Jadi susah pada saat instalasi, yaitu terutama saat grounding ya. Dan jarak jangkauannya pun hanya cuma 100 meter. Nah, yang ke C itu adalah fiber optic cable. Jadi pada umumnya terdapat tiga jenis kabel fiber optik yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada single mode. Jadi terdiri atas sebuah serat tunggal dari fiberglass yang memiliki diameter antara 8,3 sampai 10 mikron ya. Yang kedua itu multi mode. Itu terdiri atas multi serat fiberglass. Jadi diameternya 50 sampai 100 mikron. Jadi mampu ngebawa sinyal independen yang berada dari fiber lain, termasuk dari bundle kabel itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada plastik optical fiber. Jadi kabel berbasis plastik yang memiliki kemampuan sama dengan single mode namun lebih murah. Jadi berikut itu ada beberapa keunggulan dari fiber optik ya. Yang pertama itu fiber optik ini mampu mentransmisikan jadi paket data dengan kapasitas yang gede, yang besar gitu. Yang kedua itu mampu beroperasi pada jarak jauh tanpa repeater kecuali jarak tertentu, tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Yang terakhir itu adalah mampu beroperasi pada jaringan dengan kecepatan yang tinggi. NIC atau Network Interface Card. Nah, NIC itu apa sih? Jadi NIC itu adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan ya. Itu dari komputer yang satu ke jaringan komputer yang lain. Nah, tugasnya apa? Jadi tugasnya itu untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer ya, untuk diubah jadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan seperti itu. Nah, jadi fungsi NIC itu ada tiga. Yang pertama, media pengirim data dari komputer lain di dalam jaringan. Yang kedua ada itu mengontrol aliran data antara komputer dan sistem kabel. Dan yang terakhir itu menerima data yang dikirim dari komputer lain melalui kabel dan diterjemahkan ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada router ya. Jadi router itu apa? Jadi router itu perangkat jaringan. Jadi yang bekerja pada model OSI atau layer 3, yaitu sebuah network layer. Jadi pada layer ini itu udah dikenal pengalamatannya ya. Jadi jaringan menggunakan IP address. Jadi router itu berperan sangat penting sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen atau jaringan atau lebih. Nah, fungsi utama router itu sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan itu untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, perbedaannya apa? Jadi switch itu merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau LAN. Yang keempat itu adalah switch. Jadi switch itu sebuah perangkat jaringan itu bekerja pada model OSI layer 2 ya, yaitu data link layer. Jadi switch itu kerjanya sebagai penyambung atau konsentrator ya dalam jaringan. Nah, switch itu mengenal NIC atau address itu sehingga bisa memilah paket data mana yang akan diteruskan. Nah, switch ini digunakan sebagai repeater atau penguat, berfungsi untuk menghubungkan kabel-kabel UTP, jadi kategori 5 atau 5E. Nah, komputer yang satu dengan komputer yang lain ya. Nah, dalam switch itu biasanya terdapat routing ya. Nah, routing sendiri itu fungsinya apa? Jadi sebagai batu loncatan itu untuk melakukan koneksi dengan komputer lain dalam local area network. Nah, yang kelima itu PC ya atau personal computer. Nah, saya rasa sih semua siswa pasti udah tahu ya. Jadi PC itu komputer pribadi, itu seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang aja. Jadi agar dapat melakukan komunikasi. Nah, PC sendiri itu memerlukan peralatan jaringan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi PC yang populer itu laptop ataupun notebook karena lebih mudah untuk dibawa atau istilahnya portable. Nah, yang keenam itu ada modem. Modem itu adalah modulator, demodulator. Nah, ini digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya sehingga jaringan komputer internet itu dapat diterima PC dengan baik.
Nah, model terdiri dari beberapa jenis, seperti modem eksternal, modem internal, modem ISDN, modem GSM, modem analog, ataupun modem ADSL. Nah, penjelasan lebih lengkap mengenai modem nanti akan dijelasin pada subbab yang selanjutnya ya. Nah, yang ketujuh itu ada access point atau IP. Nah, access point itu sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Nah, dengan access point ini, klien wireless itu bisa dengan cepat dan mudah terhubung ke dalam jaringan LAN ya, secara wireless. Nah, jadi agar lebih mudah itu kayak gimana? Jadi kita bisa katakan bahwa access point itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan alat-alat dalam suatu jaringan dari dan ke jaringan wireless. Jadi secara garis besarnya, access point itu berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Jadi sehingga memungkinkan banyak klien itu dapat saling terhubung melalui jaringan atau network. Nah, fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi. Nah, fungsi jaringan kabel itu pada umumnya adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Nah, sebuah jaringan itu biasanya terdiri atas dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Nah, jaringan komputer atau WLAN bekerja dengan menggunakan kabel-kabel sebagai penghubung antar komputer. Nah, kabel yang digunakan adalah kabel koaksial, twist pair, dan slide optik yang dijelaskan pada slide yang di atas tadi. Nah, pada setiap komputer itu harus dilengkapi dengan NIC. Nah, yang kedua itu adalah jaringan nirkabel atau wireless. Jadi jaringan itu jaringan tanpa penggunaan kabel ya. Jadi seiring dengan kecanggihan teknologi informasi, jadi untuk ngebangun sebuah jaringan komputer itu dapat dimungkinkan tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, untuk mengganti kabel sendiri itu sebagai penghubung itu dapat digunakan sebagai gelombang radio atau radio frekuensi, sinar infrared, bluetooth, dan melalui gelombang microwave. Nah, komputer mobile seperti laptop ya dan PDA itu sebuah komputer yang dapat digunakan pada jaringan nirkabel. Nah, yang ketiga itu ada jaringan modem. Nah, modem itu berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator itu bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator itu adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi. Jadi bisa berisi data ataupun pesan. Nah, sedangkan modem itu merupakan penggabungan antara keduanya tadi. Nah, jadi setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah itu pada umumnya itu bisa disebut modem seperti VCA, microwave, dan sebagainya. Nah, namun istilah modem itu lebih dikenal sebagai perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. Nah, yang terakhir itu adalah jaringan satelit. Jadi, cara kerja satelit itu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan di satelit. Nah, namun kelemahan jaringan satelit itu transmisinya itu sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka ya. Jadi jaringan telekomunikasi menggunakan satelit itu sangat tepat untuk menjangkau wilayah yang sulit dicapai oleh jaringan kabel maupun jaringan wireless konvensional. Nah, selain itu, komunikasi satelit itu dapat dipilih untuk menjangkau area geografis yang lebih luas. Nah, cukup sampai di sini pertemuan kita di awal semester genap ini ya. Next time untuk pertemuan selanjutnya saya berharap ada feedback dari siswa semuanya supaya terjadi komunikasi dua arah antara murid dan guru. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita semuanya.